di semua desa di seluruh Kabupaten Kudus hari ini juga melaksanakan hal yang sama, apel coklit di balai desa masing-masing, terus dilanjutkan dengan pelantikan dan juga bimtek untuk teman-teman Pantarlih. Total berapa Pak? Anggota Pantarlih jumlahnya 2.310. Mereka bekerja mulai kapan? Mereka bekerja mulai hari ini tanggal 24 sampai tanggal 24 Juli, persis 1 bulan masa kerja. Agenda pagi ini kami melaksanakan amanah dari KPU RI bahwa hari ini dilaksanakan apel coklit serentak untuk Pilkada serentak tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan di semua desa di seluruh Kabupaten Kudus hari ini juga melaksanakan hal yang sama, apel coklit di balai desa masing-masing, terus dilanjutkan dengan pelantikan dan juga bimtek untuk teman-teman Pantarlih. Total berapa Pak? Anggota Pantarlih jumlahnya 2.310. Mereka bekerja mulai kapan? Mereka bekerja mulai hari ini tanggal 24 sampai tanggal 24 Juli, persis 1 bulan masa kerja. Mas, tugasnya nanti meliputi apa aja? Tugas Pantarlih masuk ke rumah-rumah mencocokkan data DP4 yang dikeluarkan oleh Kemendagri lewat Dinas Dukcapil. Nah, kita printkan berdasarkan pemetaan TPS. Jadi pemetaan TPS untuk coklit sudah keluar. Kalau di Kudus jumlahnya 1561, termasuk itu juga Loksus, TPS lokasi khusus yang kita sebutkan ya 1560 itu. Antisipasi mereka tidak mendatangi rumah, tidak menempel stiker, itu mungkin seperti apa? Yang jelas kami sudah keluarkan surat edaran dari KPU bahwa setelah mereka dilaksanakan pelantikan dan juga bimtek, yang pertama harus didatangi adalah Ketua RT dan Ketua RW. Sudah kita bekali dengan surat tugas. Ini sekaligus juga himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kudus, terutama para pemangku wilayah di tiap-tiap desa RT RW, bahwa petugas Pantarlih dibekali dengan tanda pengenal, ada ID card, ada topi resmi, dan juga rompi sebagai identitas bahwa yang bersangkutan ini anggota Pantarlih. Jangan sampai di kemudian hari ada yang istilahnya embo-embo dari petugas, maka bisa dikenali mulai dari sekarang petugas Pantarlih kita ada ID card dan sebagainya yang melekat pada diri mereka. Mungkin nanti ada penempelan stiker bahwa rumah ini sudah dicoklit. Ada penempelan stiker juga. Kita nanti juga teman-teman Pantarlih waktu masuk ke rumah-rumah juga ditemani oleh pengawas desa, PKD. Jadi kami minta teman-teman juga berkoordinasi bahwa setiap mau masuk ke rumah atau melaksanakan kegiatan coklit berkoordinasi dengan teman-teman PKD juga di lapangan sebagai pengawas. Ada. Yang pertama jelas tentunya data kependudukan, karena di situ ada NIK dan lain sebagainya, alamatnya lengkap. Kita data kependudukan itu dilindungi oleh asas undang-undang konfidensial. Artinya ketika ada kebocoran dan lain sebagainya itu tuntutannya bisa pidana. Maka kami minta teman-teman di lapangan juga yang amanah dalam melaksanakan pekerjaan, karena menyangkut data banyak masyarakat yang mereka pegang. Dan kita juga senantiasa menerima masukan. Kalau ada teman-teman di lapangan yang sampai tidak masuk ke rumah-rumah, kami akan melaksanakan semacam hukuman disiplin atau kita panggil klarifikasi. Dan
agar tidak terjadi data gesek di lapangan, karena yang masuk ke rumah atau dikerjakan dari pohon itu nanti kelihatan. Aktivitas teman-teman yang diinisiasi oleh kawan-kawan KPU ini menjadi salah satu titik strategis ya, karena kan kita akan melakukan pemutakhiran data para pemilih lewat aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman KPU dengan pantauan ini, karena tentu seiring waktu berjalan kan pasti akan ada mungkin data-data yang bergeser. Ya bisa jadi karena orang meninggal, bisa jadi karena orang pindah atau usianya sudah masuk, kan gitu-gitu itu. Sehingga ini akan menjadi sangat strategis untuk kemudian nanti data pemilih yang ada di Kabupaten Kudus itu tentunya lebih baik lagi dan lebih presisi lagi. Itu satu yang pertama. Yang kedua, dengan semakin termutakhirkan data di teman-teman di Kabupaten Kudus ini pasti akan memberikan nilai tambah terhadap nanti aktivitas pilkada yang akan dilakukan di November tahun 2024 ini, karena datanya semakin baik tentu saja, sehingga proses ini pasti akan terdorong ke sana, sehingga saya yakin jalannya pilkada 2024 nanti bulan November itu juga pasti akan semakin lebih baik lagi. Yang ketiga, ini buat teman-teman petugas yang nanti akan ada di lapangan maupun masyarakat yang akan didatangi, para petugas saya harapkan melaksanakan coklit ini dengan penuh tanggung jawab. Artinya mereka yang namanya tertera di SK gitu ya sebagai petugas nanti menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, door to door ke lapangan, kemudian juga memastikan kondisi real yang ada di lapangan, tentu dengan beberapa item-item verifikasi ya yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari KPU. Dan tentu buat para masyarakat juga tentunya yang nanti pada saat didatangi oleh teman-teman dari petugas untuk melakukan pemutakhiran data, ya menyiapkan segala sesuatunya lah. Apakah KTP, apakah KK, yang itu bisa menjadi bukti-bukti dokumentasi terhadap informasi yang akan dimutakhirkan. Nah, yang terakhir saya kira juga dengan kurun waktu yang 1 bulan ya kurang lebih ya, betul-betul mampu dilaksanakan secara tepat waktu, karena mengingat juga jumlahnya cukup besar, coveragenya juga cukup lumayan, dengan waktu yang cukup terbatas 1 bulan. Moga-moga teman-teman ini bisa melaksanakan tepat waktu sesuai dengan agenda-agenda yang sudah disiapkan. Saya kira itu mawon.